Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Indah Munsifa NIMT 2018-80990 dari kelas Biologi 3. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi mengenai struktur dan interaksi sosial dalam instansi pendidikan. Struktur sosial sekolah yaitu kepala sekolah, guru, staf akademik, murid, dan warga sekolah lainnya yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam struktur sosial terdapat sistem kedudukan dan peranan anggota-anggota kelompok yang kebanyakan bersifat hierarkis, yakni dari kedudukan yang tinggi yang memegang kekuasaan sampai pada kedudukan yang paling rendah. Struktur itulah yang memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik. Masing-masing mempunyai kedudukan tertentu dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan menurut kedudukannya, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya berbagai konflik dan dapat menjamin kelancaran segala usaha pendidikan. Struktur sosial di sekolah yang pertama ialah kepala sekolah. Kepala sekolah menduduki posisi yang paling tinggi di sekolah karena memikul tanggung jawab atas kelancaran pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, kepala sekolah berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kemudian, kepala sekolah berkedudukan sebagai konsultan yang memberikan petunjuk, nasihat, saran-saran kepada guru dalam usaha untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sekolah. Sebagai contoh yaitu, beliau harus dapat memaparkan filsafat sekolah, tujuan pendidikan yang harus dicapai, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan kurikulum sekolah yang baik dan sistematis. Kepala sekolah juga memegang kepemimpinan di sekolah dengan harapan sanggup memberikan pimpinan dalam segala hal yang berkenaan dengan sekolah. Permasalahan yang timbul dari adanya interaksi dengan masyarakat, murid, maupun guru. Pada satu pihak, terkadang guru mengharapkan keputusan dan tindakan yang tegas. Di lain pihak, mereka menginginkan agar keputusan yang diambil dengan cara musyawarah. Dalam hal itulah kepala sekolah harus dapat bergerak di antara harapan-harapan yang bertolak belakang tersebut. Di sekolah yang kecil, khususnya yang tidak mempunyai pegawai administrasi, kepala sekolah harus berperan ganda, yaitu sebagai petugas administrasi, mengurus korespondensi, mengantar surat kepada berbagai instansi, membuat laporan-laporan, dan sebagainya. Di sekolah menengah, biasanya kepala sekolah dibantu oleh pegawai administrasi. Kemudian yang kedua ialah guru. Kedudukan guru lebih rendah daripada kepala sekolah. Oleh karena itu, ia harus menghormatinya dan bersedia untuk mematuhi dalam hal mengenai sekolah. Dalam hal kenaikan pangkat, ia bergantung pada disposisi atau rekomendasi yang baik dari kepala sekolah. Dan karena itu, banyak sedikitnya masa depannya ditentukan oleh hubungan-hubungan dengan kepala sekolah itu. Kedudukan guru juga turut ditentukan oleh lama masa kerjanya. Berkat usia dan pengalamannya mengajar, guru lama mengharapkan rasa hormat dari guru-guru baru atau yang lebih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang struktur dan interaksi sosial di institusi pendidikan. Yang poin ketiga yaitu interaksi sosial antara guru dan siswa. Dalam pendidikan, interaksi bersifat edukatif dengan maksud bahwa interaksi itu berlangsung dalam rangka untuk mencapai tujuan pribadi siswa dalam mengembangkan potensi pendidikan. Jika dikaitkan dengan belajar mengajar, maka interaksi adalah suatu hal yang saling melakukan aksi dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat guru dan siswa untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Sabari Ahmad, bahwa interaksi belajar mengajar ialah hubungan timbal balik antara guru dan siswa yang harus menunjukkan adanya hubungan yang bersifat edukatif. Interaksi guru dan siswa merupakan unsur utama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Karena melalui proses belajar mengajar di sekolah, maka siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, dan tentu keadaan ini banyak juga dipengaruhi oleh guru. Dalam proses belajar mengajar perlu sekali adanya kondisi yang menyenangkan
dan suasana keakraban antara guru dan siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Thorndike bahwa dengan adanya rasa senang kepada guru, maka siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar dan sebaliknya pula. Dengan demikian, menjalin interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar perlu dikembangkan karena proses akrab guru dengan siswa dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam meraih hasil dan membentuk sikap dan kepribadiannya. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Sedangkan lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara murid dengan murid dan murid dengan guru, serta murid dengan sumber belajar. Dalam hal ini, lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interaksi yang profesional antara guru dan murid dan upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memungkinkan untuk siswa belajar dengan mudah. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin keempat, yaitu interaksi antara guru. Di kalangan guru sering terjadi interaksi yang mengerucut pada pengelompokan atau pembentukan klik yang bersifat informal. Ada kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis kelamin, minat profesional, dan ada pula kelompok yang dibentuk yang bersifat sosial bagi guru pria dan wanita yang berkumpul pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang menggembirakan. Interaksi atau hubungan dalam klik informal sering memegang peranan dalam mengambil keputusan. Maka besar faedahnya bila kepala sekolah mengetahui adanya berbagai kelompok itu atau pertentangan yang terjadi. Pengetahuan itu dapat membentuk kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh staf guru untuk tujuan tertentu. Ia dapat bekerja dan mencapai tujuannya melalui kelompok informal ini. Guru-guru yang dipandang sebagai sahabat mungkin juga dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk berlomba-lomba mencapai prestasi yang lebih baik. Akan tetapi, persaingan antar kelompok dapat mempunyai pengaruh merugikan. Interaksi antar guru juga dapat terjadi melalui wadah resmi seperti organisasi-organisasi keguruan, seperti contohnya adalah PGRI. Perkumpulan guru juga akan menggambarkan peranan guru. PGRI misalnya bersifat profesional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekalipun juga disebut perbaikan nasib guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu staf administrasi, satpam, dan tukang kebun dan juga murid. Yang pertama yaitu staf administrasi. Para staf administrasi berhubungan erat dengan guru, berkaitan dengan absensi pengajaran guru, lama masa bakti guru, urusan gaji, kepindahan pengajaran ke sekolah lain, dan mengurus masa cuti. Sementara staf administrasi dengan kepala sekolah, pola hubungannya berkaitan dengan absensi kepala sekolah, mengurus masa cuti, dan sebagainya. Sementara pola hubungan dengan murid berkaitan dengan pengelompokan dan penataan administrasi absensi murid dalam semua kelas, urusan kenaikan kelas, pindah sekolah, cuti sekolah, dan urusan beasiswa sekolah bagi murid. Pola hubungan yang tidak resmi sering dilakukan ketika masing-masing pelaku sosialnya tidak dalam kondisi sedang bekerja. Itu biasanya dilakukan ketika sebelum masuk sekolah atau sebelum proses belajar mengajar dimulai, atau ketika jam istirahat dan setelah jam pelajaran selesai. Biasanya, staf administrasi melakukan hubungan dengan rekan sekerjanya karena relatif dekat dari berbagai segi. Kalau tidak begitu, mereka berhubungan dengan guru, kepala sekolah, tukang kebun, maupun satpam. Yang selanjutnya yaitu tukang kebun atau petugas kebersihan. Kedudukan dan peranan dari tukang kebun atau petugas kebersihan adalah membersihkan sekolah dari segala kotoran, misalnya menyapu halaman sekolah, memotong rumput liar, menata tanaman hias sekolah, serta menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Terkadang, mereka bertempat tinggal dalam sekolah tersebut sekaligus sebagai keamanannya, tapi ada juga yang bertempat tinggal di luar sekolah karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari sekolah. Pola interaksi sosialnya di dalam sekolah kebanyakan dari menerima perintah, baik dari guru maupun
kepala sekolah, yang suatu saat mereka mengecek kebersihan, keindahan, dan keasrian dari sekolah tersebut. Kemudian, jika ada yang kurang, guru atau kepala sekolah menyuruh memperbaikinya kepada tukang kebun atau petugas kebersihan tersebut. Adanya pola hubungan sosial di luar tugas kerjanya dilakukan di saat para guru, kepala sekolah, dan yang lainnya atau dirinya sendiri sedang tidak bekerja. Ketika mereka berhubungan dengan murid, tak segan mereka menyuruh murid untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan menasehati murid-murid agar kalau bermain jangan keterlaluan. Terkadang, peran mereka seperti guru atau orang tua murid di sekolah, yakni menasehati agar murid giat belajar dan tekun. Sementara itu, kedudukan dan peranannya di masyarakat di luar sekolah bisa jadi warga biasa. Yang selanjutnya yaitu petugas keamanan atau satpam. Tugas mereka adalah menjaga keamanan barang milik sekolah, baik meja, kursi, untuk proses belajar mengajar, peralatan kantor dari sekolah tersebut, maupun kendaraan milik kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Selain itu, mereka juga menjaga keamanan kalau terjadi pertikaian, apalagi tawuran antar anggota sosial dalam sekolah. Misalnya, perkelahian antar murid. Oleh karena itu, kedudukan mereka di bawah kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Akan tetapi, secara pasti tugas mereka berkaitan dengan menjaga keamanan sekolah. Pola hubungan sosialnya terjadi lebih banyak ketika sedang tidak melakukan tugas berat. Kebanyakan ada dua macam hubungan sosial mereka dengan sesama rekannya sebagai petugas keamanan sekolah. Yang pertama yaitu dengan petugas kebersihan atau tukang kebun yang posisinya relatif sama, yaitu sama-sama bekerja lapangan. Kedua yaitu pola hubungan sosial dengan kepala sekolah, guru maupun staf administrasi lebih banyak terjadi ketika mereka sedang tidak bekerja. Sementara itu, kedudukan sosialnya di luar sekolah relatif tidak berbeda. Yang terakhir yaitu murid. Latar belakang sosial ekonomi para murid di sekolah tidaklah bisa diseragamkan dalam sebuah kelas sosial tertentu. Hal tersebut tergantung dari kondisi, pekerjaan, kekayaan, kedudukan, dan peranan sosial orang tuanya di sebuah masyarakat. Hal tersebut juga tergantung dari keberadaan sekolah tersebut, apakah di pedesaan, pegunungan, daerah pantai, perkotaan, maupun daerah terpencil ataupun wilayah perbatasan. Disinilah pentingnya sosiologi pendidikan, yaitu untuk mengetahui pluralitas keberadaan murid. Sekolah bagi murid-murid dapat dipandang sebagai sistem persahabatan dan hubungan-hubungan sosial. Bedanya dengan orang dewasa ialah bahwa struktur sosial bersifat tidak formal. Struktur sosial pada orang dewasa lebih formal karena kedudukan mereka yang berkaitan dengan jabatannya telah ditentukan dan dapat dirumuskan serta merupakan suatu bagian dari sistem sosial dalam masyarakat. Peran dan kedudukan murid adalah sebagai pelajar, orang yang menimba ilmu dalam sekolah tersebut. Oleh karena itu, pola hubungan sosial mereka terhadap guru, kepala sekolah, staf administrasi, petugas keamanan, maupun petugas kebersihan selalu dalam konteks murid menghormati mereka. Murid menjadikan mereka sebagai orang tua di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.